Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan leksionari pada pagi hari ini, bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4-9a, kemudian Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 31 ayat 10-27, kemudian bacaan yang kedua terambil dari Filipi 2 ayat 5-11, dan bacaan Injil terambil dari Injil Markus 11 ayat 1-11. Dasar khotbah pada pagi hari ini terambil dari bacaan Injil, yaitu Markus 11 ayat 1-11 yang akan saya bacakan. Markus 11 ayat 1-11 berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan berpesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, 'Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosiana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Salam. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini merupakan hari Minggu Prapaskah yang ke-6 atau juga disebut sebagai Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah satu minggu sebelum masuk Minggu Paskah. Makna dari Minggu Palmarum yaitu bahwa minggu dalam penghayatannya ada penderitaan, juga ada pemuliaan atas nama Tuhan Yesus. Jadi ada penderitaan, seakan-akan ada penderitaan dan pemuliaan yang menyatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema khotbah pada minggu pagi hari ini yaitu berani menderita.
Apa makna berani menderita? Berani menderita yaitu mempunyai hati yang mantap atau percaya diri menanggung sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Menderita bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu bisa karena yang pertama, karena dosa yang dilakukan oleh manusia, yang kedua yaitu karena iman mengikut Tuhan. Yang pertama, karena menderita karena dosa oleh manusia itu sendiri, bisa kita lihat di dalam kisah atau cerita Daud dan Betsaida, juga tentang Yunus yang menolak diutus oleh Tuhan. Kemudian kalau menderita menurut karena iman percaya kepada Tuhan, bisa kita lihat di dalam kisah Ayub yang mampu menanggung pencobaan yang dihadapinya. Kemudian juga Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari menderita yang kedua yaitu karena iman mengikut Tuhan, di situ di dalam kisah Ayub dan Yusuf ada dalam prosesnya ada kerendahan hati dan ketaatan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Markus 11 ayat 1 sampai 11, diceritakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan dielulukan. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda dan kemudian masuk ke Yerusalem. Di dalam perjalanan masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus dielulukan oleh banyak orang. Bahkan orang-orang tersebut melepaskan bajunya untuk dihamparkan di jalan, dan mereka mengambil ranting-ranting hijau atau daun palma ini menurut Injil Yohanes, dihamparkan di jalan untuk dilewati oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai. Artinya gambaran bahwa Tuhan Yesus kenapa menaiki seekor keledai, Tuhan Yesus datang bukan dengan gambaran yang seperti seorang yang akan maju perang dengan menaiki kuda, yang kalau kita lihat sebuah cerita kepahlawanan, ada kalau seorang yang naik kuda dengan naik kuda seakan-akan bahwa akan menghadapi peperangan. Tetapi Tuhan Yesus memilih naik seekor keledai, yang artinya gambaran tersebut adanya kerendahan hati, adanya kelemah lembutan, kedamaian, dan ketaatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam perjalanannya dielulukan oleh orang-orang, oleh bangsa Israel pada saat itu di Yerusalem. Mereka mengharapkan bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Raja penyelamat untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi pandangan mereka lain dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk sebagai raja secara politis, sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang Yerusalem pada saat itu
pada saat itu mengatakan bahwa Hosiana, Tuhan selamatkanlah kami, dia yang datang, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan dan di tempat yang maha tinggi. Itu mereka berharap Tuhan Yesus adalah sebagai penyelamat kerajaan di dunia. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan sebagai penyelamat di dalam kerajaan di dunia, tetapi Tuhan Yesus datang untuk keselamatan kita manusia, orang-orang yang berdosa. Bisa digambarkan juga di dalam kenapa Tuhan Yesus naik seekor keledai. Seekor keledai merupakan juga hewan yang untuk mengangkut beban, sehingga gambaran ini bahwa Tuhan Yesus juga sebagai penanggung beban dosa-dosa manusia lewat kematiannya, penderitaannya di kayu salib, sehingga Tuhan Yesus pada waktu itu bukan sebagai datang bukan untuk merayakan Paskah, tetapi dia datang sebagai anak domba Paskah atau sebagai manusia Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus lewat kematiannya, melalui sengsara dan kematiannya di kayu salib, mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan mengubah keputusasaan menjadi harapan, mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Demikian juga kita untuk menjadi manusia Paskah perlu keberanian untuk menderita. Dan ini bisa dilakukan jika ada ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana dengan aplikasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terlebih di saat kondisi saat ini dunia masih dalam kondisi pandemi, kita sebagai orang percaya sering kita tidak bisa menghayati apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai manusia Paskah. Penderitaan, kesengsaraan, ketidakberdayaan yang terjadi pada saat ini karena pandemi COVID-19 menjadikan kita tidak bisa menghayati hal tersebut, sehingga kita sering lupa bahwa kita sudah disertai, sudah ditolong oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah rela mati untuk kita sengsara sehingga kita terlepas dari dosa. Dan untuk kita, bagaimana kita bisa menjalankan di dalam kehidupan kita, maka kita perlu ada ketaatan di dalam kehidupan kita, terlebih ketaatan kepada Tuhan. Juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, di kondisi saat ini, di masa pandemi ini, di mana bahwa saat ini pemerintah sudah memulai dengan penyuntikan vaksin. Banyak harapan bahwa vaksin ini bisa menyelesaikan kita terlepas dari COVID-19. Tetapi sebenarnya cara berpikir itu adalah salah, karena vaksin adalah untuk
membuat antibodi kita menjadi kuat, sehingga vaksin hanya untuk memutus rantai COVID-19. Pandangan ini seperti pandangan orang Israel bahwa Tuhan Yesus datang untuk seketika menyelesaikan masalah mereka tentang mereka lepas dari penjajahan Romawi. Demikian kondisi kita pada saat ini. Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki cara berpikir kita. Bagaimana kita bisa seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Dan ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam kita menghayati kemesiasan atau bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia Paskah. Yaitu yang pertama, dari Yesaya 50 ayat 4-9a, menjadi hamba yang belajar. Bagaimana menjadi hamba yang belajar? Kondisi saat ini banyak sekali informasi-informasi yang begitu luar biasa disampaikan, bahkan di televisi, di YouTube, secara online begitu banyak bisa kita ambil. Tetapi bagaimana kita belajar dengan baik, baik mendengar maupun membaca, untuk kita bisa memilah dengan baik informasi-informasi itu, sehingga informasi itu bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kebersamaan kita, sehingga dalam kondisi sekarang ini tidak saling merugikan. Sehingga di dalam situasi seperti ini kita diminta untuk lebih berhati-hati di dalam mengambil informasi tersebut. Dan kondisi ini membuat kita juga, kalau kita yang senang mencari berita ke sana sini, itu juga merupakan suatu, mungkin kenapa kita harus dibatasi. Nah, pembatasan ini juga terkadang menjadikan penderitaan bagi kita, walaupun itu hanya lewat informasi-informasi yang sebenarnya harus kita peroleh dengan baik, sehingga seakan-akan tidak ada kebebasan. Tetapi kita harus belajar mendengar, belajar membaca dari peristiwa ini, sehingga tidak semakin memperkeruh kondisi keadaan situasi saat ini. Dan yang kedua, yaitu menggalang kebersamaan. Menggalang kebersamaan yang bagaimana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam situasi pandemi saat ini, bahwa kita perlu bersama-sama menjalankan apa yang sudah ditentukan kebijakan dari pemerintah. Contoh, sebuah kebersamaan, apabila di dalam sebuah ruangan ini kita di gereja, kita semuanya menjalankan protokol kesehatan, dan apabila ada salah satu atau 2 orang yang mengabaikan itu, maka bukan 2 orang ini yang rugi, tetapi kita semuanya akan merasakan kerugian tersebut. Nah,
kebersamaan ini yang terkadang membuat kita bahwa kenapa begitu saja tidak boleh, melepas masker tidak boleh, kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kita harus ini, begitu. Sehingga seakan-akan membuat kehidupan kita semakin ribet. Nah, ini juga sebuah penderitaan, tetapi ini bisa kita lakukan di dalam sebuah kebersamaan. Kalau kebersamaan ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan pandangan bahwa dengan kita melindungi diri kita, maka kita juga akan melindungi saudara kita yang lain, maka kebersamaan ini akan terjadi dan ini adalah sebuah ketaatan juga. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan, sehingga kita lewat kebersamaan ini kita bisa membantu orang lain juga. Selain membantu diri kita, juga kita sudah mendukung pemerintah untuk memutus COVID-19. Kemudian juga Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, bahwa penderitaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah keberanian untuk menderita untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Penderitaan yang ditanggung ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita, kemudian ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu tidak hanya saat Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju penyalipannya saja, tetapi Tuhan Yesus mengalami penderitaan sampai mati dan kemudian bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian kita mendapatkan sebuah keselamatan. Demikian juga dengan kita harus berani menderita, tidak hanya dengan sebuah kata-kata, saya berani menderita, tetapi kata-kata berani menderita ini harus kita lakukan di dalam tindakan kita secara nyata. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang sudah dicontohkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita di dalam kehidupan kita sehari-hari mampu menghayati, terlebih di Minggu Palma ini, mampu menghayati seperti apa yang Tuhan ajarkan, bahwa Tuhan berani menderita sebagai manusia Paskah. Dan bagaimana dengan kita? Mampukah kita atau beranikah kita juga menjalani hidup sebagai manusia Paskah, menderita di dalam ketaatan kepada Tuhan? Amin.